Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada anak-anak sekalian, pada saat ini, pada kesempatan ini, kami perkenalkan lebih dahulu bahwa kami di SMK Kusuma Margoyoso diberikan tugas untuk menyampaikan materi PPKN kepada adik-adik sekalian atau kepada Anda sekalian semua. Saya ucapkan selamat datang, selamat belajar di SMK Kusuma Margoyoso. Bahwa di sini adalah pilihan Anda di dalam rangka untuk mengembangkan prestasi Anda, untuk membuat suatu prestasi yang akan datang sehingga Anda akan menjadikan orang yang sukses. Di sini Anda silakan untuk belajar bersama di sini bersama kami, bersama saya dalam rangka untuk memperbaiki kehidupan di masa datang kita. Anak-anak sekalian, bahwa kita tidak bisa memungkiri bahwa setiap kehidupan itu pasti ada suatu permasalahan. Pada saat ini kita menghadapi masa COVID-19 atau COVID-19. Kita harus perhatikan bahwa kita tetap menjaga jarak, memakai masker seperti ini. Ada di saya seperti ini. Supaya apa? Kita berikhtiar supaya kita tidak kena virus itu, sehingga kita itu bisa menikmati kehidupan kita sesuai dengan dari petunjuk atau perintah dari Allah bahwa kita harus beribadah. Bagaimana supaya kita dapatkan bahagia di dunia akhirat. Anak sekalian, selamat datang di SMK Kusuma Margoyoso, berkarya, berprestasi di sini untuk demi masa depan kita. Kita akan menyampaikan perkenalan lebih dahulu. Saya namanya Dr. Supriyanto. Ini keluarga dari kami. Saya sampaikan biar kita ada suatu keakraban. Mungkin anak sekalian di rumah juga ada itu ya, untuk foto bersama seperti ini. Tujuannya apa? Biar kita ada suatu istilahnya suatu dorongan, suatu motivasi, suatu apresiasi bahwa kita hidup ini perlu ada suatu kekeluargaan yang akrab seperti ini. Kita hidup bersama dan kita selalu berdoa semoga kita nanti bisa bahagia di dunia akhiratnya dan bisa sampai di akhirat nanti bersama dengan keluarga kita. Anak sekalian, sekarang kita masuk pada materi. Pada saat ini kami akan menyampaikan materi bab 1, yaitu nilai-nilai Pancasila dalam rangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Maaf, ini saya memakai dari hasil karya kakak kelas Anda, yaitu dari TKJ 1, dari Rina Nagari dan Kontesa. Ini adalah hasil dari tugas saya dari PPKN untuk membuat PowerPoint, sehingga anak-anak bisa merangkum, sehingga bisa menguasai berbagai materi. Saya pakai tugas untuk membuat PowerPoint seperti ini. Sekarang kita masuk pada materi, yaitu sistem pembagian kekuasaan negara Indonesia. Kita coba sekarang kita jalan-jalan sejenak untuk bersama-sama kita sebagai warga negara Indonesia. Tentunya kita harus memahami tentang apa itu kekuasaan di dalam suatu negara. Dan tidak mungkin ada suatu negara tanpa kekuasaan. Karena apa? Kekuasaan ini berfungsi, bertujuan untuk mengatur kehidupan. Biar apa? Supaya hidup kita itu teratur, bisa mencapai suatu tujuan yang dicapai. Apa itu? Bahwa tujuan kita sebagai warga negara Indonesia adalah ikut mengisi dalam pembangunan supaya terjadi atau terwujud adanya masyarakat yang adil dan makmur. Demikian, dan kami akan sampaikan langsung pada suatu titik permasalahan yang kita bahas, yaitu tentang kekuasaan. Dapat diartikan sebagai kemampuan seorang untuk mempengaruhi orang lain, untuk kekuasaan. Jadi kekuasaan itu adalah dia punya suatu sugesti atau menerapkan suatu sugesti kepada rakyatnya, supaya rakyatnya itu mau dia itu taat kepada aturan yang dibuat oleh penguasa itu. Contohnya, dalam kehidupan sekolah tidak boleh terlambat. Apabila terlambat, tentu saja kalian akan mendapatkan teguran dari guru. Di masyarakat juga demikian. Ada ketentuan bahwa setiap tamu yang tinggal di wilayah itu lebih dari 20 jam wajib lapor kepada ketua RT atau RW. Bahwa setiap tamu yang tinggal di sana harus lapor. Artinya, setiap tamu yang datang dan tinggal
kehidupan manusia supaya kehidupannya itu bisa lebih teratur. Sekarang negara sebagai penguasa mempunyai kekuasaan. Karena apa? Karena pada saatnya negara merupakan organisasi besar, organisasi kekuasaan. Yang dengan kata lain bahwa negara memiliki banyak sekali kekuasaan. Kekuasaan negara merupakan kewenangan negara untuk mengatur seluruh rakyatnya untuk mencapai keadilan dan kemakmuran dan keteraturan. Sedangkan kekuasaan negara banyak sekali macamnya, yaitu ada dua ya, menurut pendapat John Locke, yang kedua menurut pendapat dari Montesquieu. Sekarang kita akan sampaikan tentang pendapat dari John Locke seperti apa pembagian tentang kekuasaan itu. Ada tiga, yaitu A. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Kalau di Indonesia itu dipegang oleh MPR, legislatif itu. Jadi MPR itu memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang. Sedangkan kekuasaan eksekutif ada kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Kalau di Indonesia itu dipegang oleh presiden. Sedangkan yang ketiga ada kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Kalau di Indonesia ini langsung dipegang oleh presiden. Karena di Indonesia itu adalah negara kesatuan, jadi presiden hanya satu ya, dan dia berfungsi untuk mewujudkan suatu tujuan dari ke dalam maupun keluar. Ke dalamnya adalah masyarakat itu bisa makmur, dan keluarnya presiden hubungan dengan negara lain. Sekarang kita masuk untuk pendapat dari Montesquieu. Ada tiga juga, yaitu kekuasaan legislatif, yaitu sama, dia mempunyai tugas atau kewenangan untuk membuat undang-undang. Yang kedua yaitu kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Dan yang ketiga kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang. Perlu diingat bahwa Indonesia ini sebenarnya menggunakan teori yang dipakai oleh Montesquieu. Jadi kalau yang Montesquieu sebenarnya itu memang pemisah kekuasaan. Jadi seperti di Amerika itu menggunakan Montesquieu yang mutlak. Jadi pemisah kekuasaan antaranya legislatif, eksekutif, dan yudikatif terpisah, tidak ada kerjasama. Tetapi kalau di Indonesia dia menyadap dari teori Montesquieu yang namanya teras politika, itu pembagian kekuasaan. Jadi terbagi-bagi kekuasaan dengan kerjasama antar lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Maka Anda perlu ingat bahwa teori yang dipakai oleh Montesquieu itu dinamakan dengan teori trias politika. Nah, Indonesia menggunakan Montesquieu. Sedangkan bagaimana konsep yang sebenarnya di Indonesia untuk membagikan kekuasaan? Dalam sebuah praktek ketenagaan tidak jarang terjadi pemusatan kekuasaan pada satu orang saja, yaitu seperti negara kerajaan, gitu kan? Itu kan pemusat kekuasaan di raja satu orang. Lebih condong kepada kekuasaannya itu otoriter atau absolut. Maka dari itu Indonesia lebih menggunakan pembagian kekuasaan. Tujuannya apa? Dia dengan pembagian kekuasaan. Tujuannya supaya tidak terjadi di Indonesia itu terulang kembali, dipimpin oleh satu orang raja yang sewenang-wenang, sehingga tidak terjadi adanya tujuan negara adil dan makmur. Karena apa? Semua daripada tujuan negara terpusat kepada penguasa, yaitu seorang raja. Demikian. Maka dari itu Indonesia menggunakan pembagian kekuasaan, yaitu menggunakan teori trias politika, yaitu dari Montesquieu. Jadi terjadi pengelolaan sistem pemerintahan dilaksanakan secara absolut atau otoriter. Ini adalah dari kekuasaan yang satu orang. Sedangkan Indonesia menggunakan pembagian kekuasaan supaya tidak terjadi adanya pemusatan kekuasaan pada satu orang yang sewenang-wenang. Karena negara kita adalah negara demokrasi atau republik, kembali kepada rakyat. Maka kekuasaan tertinggi di negara kita adalah dipegang oleh rakyat. Namun karena rakyat kita ini semua sibuk dengan kegiatannya masing-masing, tidak mungkin akan melaksanakan pemerintahan di negara. Kalau tidak mau dari rakyat bersepakat membuat pemilu. Untuk apa tujuannya? Memilih daripada pemimpin atau penguasa negara. Tujuannya biar penguasa itu bisa adil untuk bisa mensejahterakan daripada semua rakyat, karena pilihan dari rakyat langsung. Di sini akan kami sampaikan daripada pendapat-pendapat tentang bagaimana untuk
untuk apa itu susunan hierarkis daripada kekuasaan Indonesia. Di sini dari Kusnadi dan Ibrahim menyampaikan bahwa istilah pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan di sini akan kami ringkas saja, saya simpulkan bahwa dengan pemisahan kekuasaan itu berarti kekuasaan negara itu terpisah. Ya saya katakan tadi ya, terpisahnya itu antara legislatif, eksekutif dan yudikatif itu terpisah, tidak ada kerjasama. Sedangkan berbeda dengan mekanisme yang pembagian kekuasaan. Kalau pembagian kekuasaan itu kekuasaan negara itu memang dibagi-bagi dalam beberapa bagian, yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif, tetapi tidak dipisahkan itu. Hal ini membawa konsekuensi bahwa di antara bagian-bagian itu dimungkinkan ada koordinasi atau kerjasama antaranya MPR dengan Presiden dengan MA. Contoh soal seperti kerjasamanya antara MPR sebagai lembaga legislatif dengan eksekutif Presiden. Jadi setiap dari DPR atau MPR membuat suatu undang-undang produk, maka harus dikoordinasikan dengan Presiden sebagai penguasa wilayah, seperti itu. Sedangkan MPR-nya sebagai wakil dari rakyat, seperti itu. Saya kira jelas anak-anak sekarang ya. Nah, kita lanjut sekarang tentang mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia. Itu diatur sepenuhnya di dalam UUD 45. Penerapan bagian kekuasaan di Indonesia di atas dua bagian, pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian secara vertikal. Anda ingat, kalau horizontal itu kan mendatar, gitu kan, mendatar. Kalau vertikal, jadi kalau horizontal itu adalah dari lembaga-lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif itu sejajar dan bekerja sama, kan? Nah, setelah vertikal, yaitu dengan adanya desentralisasi, jadi lembaga negara pusat melimpahkan atau menyerahkan kewenangannya kepada pemerintah daerah otonom. Jadi daerah itu dianggap dia itu dilimpahi kewenangan oleh pemerintah pusat supaya bisa melaksanakan rumah tangganya sendiri. Lebih jelasnya kita lihat dalam tayangan ini, yaitu kita lihat tentang pembagian kekuasaan secara horizontal, yaitu kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu. Jadi legislatif dan yudikatif itu terjadi pergeseran. Yang dimaksud adalah pergeseran klasifikasi kekuasaan. Jadi ada 3 kekuasaan eksekutif dan yudikatif menjadi 6 kekuasaan, yaitu kekuasaan konstitutif membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif yaitu melaksanakan undang-undang, kekuasaan legislatif yaitu untuk membentuk undang-undang, kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, dan 5 kekuasaan eksaminatif yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan, dan yang terakhir yang ke-6 yaitu kekuasaan moneter tentang keuangan. Pembagian kekuasaan secara vertikal, secara apa itu istilahnya, atur dari atas ke bawah itu ya. Nah, di sini pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya, yaitu bagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintah. Dan di dalam ultimatum dijelaskan bahwa Republik Indonesia ini, negara kita ini dibagi atas daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Maka Indonesia itu disebut negara integralistik atau negara kesatuan. Kenapa integralistik? Karena terintegral dari atas ke bawah, gitu kan? Nah, ada satu sistem kerjasama pelimpahan kewenangan kepada bawah. Tujuannya apa? Supaya dari masing-masing daerah otonom itu bisa untuk mengembangkan potensinya sesuai dengan daerahnya masing-masing. Demikian untuk penjelasan tentang apa itu secara horizontal dan vertikal. Yang horizontal itu mendatar, kerjasama antar lembaga, sedangkan yang vertikal itu adalah pelimpahan kekuasaan dari atas ke bawah. Jelas itu ya? Jadi ada kerjasama menyamping dan ke bawah atau ke atas. Ini sekarang saya kira cukup untuk penyampaian materi saya. Untuk lebih bijaksananya dengan kerjasama dengan saya untuk belajar bersama. Sekarang anak-anak sekalian saya kasih tugas. Nah, ini nanti anak-anak sekalian untuk tugasnya bisa mendownload atau
membuka-buka buku ya di perpustakaan nanti di mana untuk mengerjakan dari tugas saya secara terstruktur. Artinya bahwa tugas ini benar-benar dikerjakan sesuai dengan deadline, waktunya harus tepat kan. Minggu depan dikumpulkan, nanti kami bantu untuk memecahkan permasalahan ini supaya kita semua bisa tahu tentang apa itu tugas dan kewenangan lembaga negara, MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, MK, KY, BPK. Sehingga kita semua nanti akan paham semua bahwa negara kita adalah negara integralistik dan mempunyai lembaga kekuasaan untuk mengatur negara. Di samping itu punya alat negara yaitu TNI sebagai keamanan dan lembaga negara sebagai penyelenggara teknis dalam mencapai tujuan negara kita yaitu masyarakat yang adil dan makmur. Saya kira itu cukup saya sampaikan. Selamat belajar bersama, selamat untuk berkarya di rumah masing-masing. Semoga Allah memberikan sehat walafiat. Yakin bahwa kita semua sehat, kita diberikan pertolongan oleh Allah semoga menjadi orang-orang yang beriman dan kita bisa membahagiakan kedua orang tuanya baik di dunia dan akhiratnya, dan kita bisa berhasil masuk surga serta neraka. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berkarya. Semoga kita berhasil sukses.